kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hari yang penuh berkat ini, kami akan tetap berkata, Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Inilah yang membuat kami akan tetap percaya janji-Mu, firman-Mu. Dan kami akan terus Tuhan berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Ada banyak aktivitas yang sudah kita kerjakan di sepanjang minggu ini. Dan kita melihat ada banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan setiap hari di dalam hidup saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita adalah berjalan bersama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berjalan dengan seseorang yang kita tahu dan kita percaya itu baru manusia. Itu kadang membuat kita semakin yakin, semakin percaya. Apalagi berjalan bersama Yesus, sudah pasti ya, keraguan kita berkurang, akhirnya apapun yang terjadi kita tetap percaya. Katakan amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ke-29. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Marilah kepadaku, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di luar kasih Tuhan kita tidak akan bisa hidup. Orang yang hidup di luar kasih Tuhan adalah kekuatannya sendiri, adalah kesia-siaan, adalah ketakutan, adalah kekhawatiran, adalah sakit hati, adalah apalagi, apa saja itulah yang sedang kita alami di luar kasih Tuhan. Bagaimana saya dan saudara yang berjalan bersama dengan Yesus di dalam kasih Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu di dalam hidup ini kita akan mengalami yang namanya tantangan. Ya, tantangan itu tentu tidak ringan. Kadang biasa-biasa, sekarang malah jadi sulit. Kita juga mengalami masalah dan pergumulan. Bahkan pergumulan ini seringkali punya umur yang panjang. Ya, kita sudah melewati minggu, bulan, dan tahun, seolah-olah pergumulan itu masih tetap ada di dalam hidup saya dan saudara. Apalagi, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini ada konflik yang memang nyata. Bukan hanya sebuah cerita atau status, tapi konflik ini datang silih berganti. Bahkan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Namun saya mau berkata kepada setiap kita masing-masing, meski tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin sampai hari ini saya dan saudara masih menghadapi tantangan, pergumulan, konflik, dan apalah itu yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ingat, saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Kristus.
kepada Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidup saya dan saudara. Di dalam tantangan, di dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam konflik, masihkah kita mengandalkan Tuhan? Firman-Nya sangat indah saat ini kepada saya dan saudara, diingatkan kembali, marilah kepadaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata non-stop ya. Kapan saja, di mana saja, datanglah kepada Tuhan. Keletihanmu, kelesuhanmu, beban beratmu, bahkan saat ini apa yang sedang kita yakini, itu adalah sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Sebab yang kita temui dan kita dapatkan adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dan dikatakan setiap kita bersamanya, setiap kita dekat dengan Yesus, ada ketenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gelombang sebesar apapun menerpa kapal ya, kalau ada ketenangan, maka gelombang itu akan membawa kapal itu lebih jauh dan terus melewatinya. Karena apa? Ada ketenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap masalah dan pergumulan yang kita alami di dalam Kristus, nah, setiap pergumulan, masalah, tantangan yang kita alami di dalam Kristus, dengar hari ini, pasti ada jalan keluar. Jadi, mengapa kita masih risau? Mengapa kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Ya, apa yang kita lakukan itu adalah karena Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Artinya apa? Kalau sampai dunia ini pun sudah habis, Tuhan tidak akan habis dalam hidupmu. Saudaraku, saudara pernah dengar, dan ini memacu adrenalin kita untuk semakin siap menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam dunia ini. Dikatakan demikian, harga tempe naik, harga minyak goreng naik, tetapi Roh Kudus turun. Amin. Amin. Wah, mari hari ini kita mau melihat bahwa ada jalan keluar di dalam tantangan, rintangan, persoalan, masalah, kalau di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Mari kita tidak lagi pakai kekuatan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita sepertinya percaya tapi tidak yakin? Yakin tapi tidak percaya. Apa penyebab semuanya itu? Karena kita tidak pernah menang. Karena kita hanya suka dengan kekalahan. Di pekerjaan, orang sedang bersaing, harus naik level 1 ke level 2. Di dalam kehidupan apapun, orang tidak akan pernah yang namanya di bawah terus. Alkitab berkata engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Itu bukan berarti kita lupa diri, tetapi kita harus terus melihat bahwa kemenangan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya lihat-lihat kita. Tuhan tidak akan mikir-mikir dulu seperti kita melihat ya keuangan kita, melihat keluarga kita,
Melihat masalah kita, kadang-kadang kita berpikir, masa sih bisa enggak nantinya? Hari ini pastikan bahwa Tuhan segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Saudara, benar enggak sih ada masalah? Benar. Siapa bilang tidak ada masalah? Benar nggak sih saya punya tekanan dalam hidup ini? Benar. Benar nggak sih saya punya pergumulan? Benar. Tetapi pastikan kita menang. Itulah keyakinan seorang yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika dia tidak yakin dan percaya, maka dia akan melihat Tuhan itu hanya bisa diucapkan, tidak bisa dirasakan dan dialami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar, kita harus mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak hanya bisa, udahlah, hari ini nggak ada beras, kita nyanyi saja. Ya, nanti kalau habis nyanyi, nggak ada beras bagaimana? Ya nyanyi lagi. Enggak juga. Tetapi hari ini kita akan melihat seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa ketika bangsa itu sedang berjalan di siang hari, ketika mereka sedang duduk bersama keluarganya, ketika mereka sedang melakukan ibadahnya, ketika mereka sedang lelah, sepanjang siang ada tiang awan. Wow, saudara, sehebat apa payung, tenda yang ada di dunia saat ini, baru dipasang bisa copot. Baru dipasang bisa goyang. Kalaupun nggak goyang, hanya seberapa orang yang bisa dilindungi dari cahaya terik matahari. Tiang awan menyertai seluruh umat Israel saat itu. Bagaimana dengan malam hari yang begitu dingin? Mereka ada di padang gurun. Mereka bukan ada di taman bunga. Mereka bukan ada di pegunungan yang sejuk, tapi di padang gurun. Ketika malam hari tiba padang gurun, angin semakin kencang. Itu pasir-pasir itu akan terbang. Debu-debu campur dengan semuanya akan berterbangan. Dahsyatnya Tuhan kita, tertulis di Alkitab berkata, ada tiang api. Wow, PLN yang ada di Indonesia masih saja bisa mati. Tapi hari-hari itu bangsa Israel di dalam penyertaan Tuhan, tiang awan dan tiang api. Saat ini masihkah kita merasakan bahwa Tuhan luar biasa dalam hidup saya dan saudara? Masihkah kita berani berkata dengan seyakin-yakinnya dan tetap yakin dan terus yakin bahwa Tuhan pasti menolong saya dan saudara? Bagaimana? Tetaplah memiliki mata iman bahwa segala yang terbatas itu di dalam Yesus menjadi tanpa batas. Kalau enggak, pikiranmu lah yang terus berputar. Enggak usah pikiran berputar. Jalan aja kalau berputar, capek. Mutar terus. Ngomong aja enak awalnya ceritanya, tapi kalau putar-putar membosankan, capek.
mengerikan. Lihat kehidupan saya dan saudara. Kita putar-putarkah atau maju satu langkah demi langkah? Orang lain mungkin punya lompatan yang besar. Oh, hari ini dia sudah bisa ini, besok sudah seperti itu. Bagaimana dengan saya? Tetaplah percaya. Karena tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Yesus, percaya dengan firman-Nya, dan di dalam kebenarannya, membuat saya dan saudara dapat menjalani hidup ini menjadi lebih mudah. Udah capek belum? Datanglah kepada Tuhan. Kalau belum capek, rasakan capeknya. Udah sakit belum? Nggak tahan lagi. Pokoknya nggak tahan. Ya, sekarang ada gelombang yang sangat dahsyat. Ya, di mana-mana orang cerita tentang satu permainan. Awalnya asik, awalnya membahagiakan, tapi akhirnya seisi rumah dibikin susah. Masak pun kalau ingat permainan ini bisa stres. Karena apa? Dapat kabar gagal lagi, gagal lagi. Ya, sudah ditutupi dengan tabungan untuk vouchernya, gagal lagi. Karena apa? Nikmatnya bukan dari Tuhan. Bersyukurnya bukan kepada Tuhan. Imannya hanya dunia ini, bukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan kita akan menjalani hidup ini akan semakin mudah. Semua bangsa Israel berteriak, "Musa, apa kau pikir di Mesir tidak ada kuburan sehingga kami harus mati di sini?" Ya, kata-kata itu sepertinya menyedihkan, tapi mengesalkan bagi seorang pemimpin. Pengen ditolong, tapi nggak mau berjuang. Pengen diberkati, tapi tidak mau sungguh-sungguh. Pengen dekat sama Tuhan, tapi tidak mau berbuat apapun. Hari ini dengar, mari kita belajar. Musa mengangkat tongkatnya dan Tuhan membelah lautan. Angkat segala persoalanmu, angkat segala bebanmu, dan serahkan kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan yang kau katakan baik, sangat baik dan terbaik, memang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janjinya bagi hidup saya dan saudara adalah kekuatan. Artinya pertolongan itu terjadi. Amin. Janjinya kepada saya dan saudara ada penghiburan. Artinya berhenti dari segala kesusahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan akan ada ketenangan. Artinya kita akan mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, masa depan yang indah, yang luar biasa di tangan Tuhan. Peganglah tangan Tuhan dan jangan lepaskan. Nahum 1 ayat 7.
Mari kita baca ayat ini dengan suara yang kedengaran. Nahum 1 ayat 7. Ya. Tuhan itu baik. 2, 3 ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Iya. Ketika saya bertemu dengan jemaat, ditanya, lalu saya jawab, lalu apa yang terjadi? Kami bersukacita. Padahal sejuta masalah ada di dalam diri kami masing-masing. Masalahku dan masalahmu hari ini di tangan Tuhan. Berkat-Mu, berkat-Ku melimpah. Sukacitamu, sukacitaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lihat Tuhan seyakin-yakinnya. Bagaimana saya harus yakin? Datang kepada Tuhan. Mungkin tak terkatakan, tapi kita harus panggil nama Yesus. Dan tardokbe, maulhian, berat sekali. Kalau mau ngomong jadi pengen nangis. Kalau mau ngomong jadi pengen marah. Kalau mau ngomong bikin kacau. Dengar, tidak sia-sia panggil nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kekuatanmu? Mungkin tinggal nafasmu. Bernafaslah. Apa sukacitamu? Mungkin tinggal senyummu. Tersenyumlah. Apa kekuatanmu? Mungkin hatimu. Berdoalah. Amin. Jadi jangan katakan aku tidak bisa lagi. Pertama kita ngomong nggak apa-apa. Kalau kita ngomong sekali lagi, kedua kali, iblis menunggu dan ingin menguasai seluruh hidupmu. Bagaimana kalau iblis sudah masuk dalam hidup saya? Bukankah kita sudah sehidangan dengan Tuhan? Tubuh dan darah Yesus yang kita peringati di dalam perjamuan kudus itu menyucikan saya dan saudara. Dengar, iblis sebenarnya hanya bisik-bisik di telingamu. Nggak ada lagi artinya. Sia-sia kau. Lihatlah nanti habis kau. Dia tidak bisa menguasai hidupmu, tapi ingin merasuki hatimu. Aneh kan? Orang susah cari makan, tapi zaman now banyak orang kehilangan selera makan. Tanya sebelahmu, masih punya selera makan? Masih punya selera makan? Amin. Yang punya selera makan angkat tangan. Wih, ada yang nggak punya selera makan, harus ku telepon nanti. Ya. Saudara kalau nggak punya selera makan, belanja di Toko Wijaya, amin? Amin? Ini bukan promo, tapi memang di Toko Wijaya kita pasti jadi selera makan, amin? Saudara kalau masih punya selera makan, berarti punya selera doa dong, amin? Nah itu yang punya Tuhan, nggak usah dikarang-karang. Ya gimana saya mau makan? Lihat mukanya aja bosan. Ya jangan lihat mukanya. Terus lihat apanya? Hah? Kalau nggak lihat mukanya, lihat apanya? Ya lihat nasinya, amin.
Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih punya